Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jadi podcast kali ini kita bersama saya sendiri Nur Asmiti Handani dan Saya Rizda Rusiani. ya hari ini kita podcast bakal bahas tentang gaya komunikasi laki-laki dalam pendidikan. Kira-kira apa sih yang Rizda tahu tentang gaya komunikasi laki-laki dalam pendidikan nih? Tadi Kak, kan ada nih ya, Rizda itu perhatiin cara komunikasi laki-laki di kelas kita. Oh gitu. Lu ngapain terus nontonin Agus? Aku sedih. Aduh, kamu nggak? Kamu lagi buka. Kamu tau nggak? Di antara masalah-masalah Agus-Agusnya, Agus buntung, Agus sedih, Agus betah, ya kan? Iya. Adi Pak Agus. Iya. Menurut gua ya, Agus buta ini lebih menarik ya pembahasannya. Kenapa? Karena bayangin awalnya dia dikasih nyanyi, lama-lama kita nggak kasihan sama dia gara-gara kurang ajar banget ya. Dia ngelunjak terus, sudah dikasih uang banyak. Kenapa di sini dia kafe mau nyemplung kita ya? Iya. Seru banget ya. Aku tuh bingung loh, pembahasannya itu gimana sih? Ya kita cuma mau bahas terkait dengan apa namanya masa-masa Agus di luar sana. Maksudnya kan namanya Agus ya, Agus sedih, Agus buntung. Itu menarik banget buat netizen Indonesia. Soalnya menurut kita udah namanya Agus, bareng-bareng namanya Agus, masalahnya bertubi-tubi ya kan. Jadi kayak enak gitu kalau diajak jadi pembahasan. Itu bingung sih kok dari mereka tuh begitu ya, kayak ngomongnya tuh komunikasi. Ya, mereka itu kayak tiba-tiba aja langsung ke permasalahannya gitu, to the point gitu. Terus tuh kok begitu ya gitu kan, kalau kita perempuan tuh nggak begitu gitu, maksudnya Bener tuh pasti banget. ada apa ya, ibaratnya itu kayak opening dulu lah, nggak langsung ke Kayak basa-basi permasalahan. gitu ya. Iya, basa-basi dulu. Nah, jadi Bener tuh kayak banget. sempat bingung juga. Jadilah pertanyaan, sebenarnya gaya komunikasi laki-laki dalam pendidikan tuh kayak gimana sih gitu. Oke. Ya jadi gaya komunikasi laki-laki sama perempuan tuh beda sih dak. Mungkin terlihatnya sama, tapi sebenarnya ada beberapa aspek yang bikin mereka itu dalam gaya berkomunikasi tuh beda. Wah. Ya, mungkin kita bisa lihat kalau misalnya laki-laki itu kalau misalnya banyak banget kalau misalnya ada Ya nggak apa-apa. mungkin kita bisa lihat teman kelas kita gaya komunikasinya tuh benar-benar yang kayak kalau ada masalah ya fokusnya langsung ke masalahnya gitu. Beda banget kan Iya, kayak beda banget. perempuan yang kalau ada masalah tuh pasti topiknya ke adu nasib dulu. Iya, betul. Terus kayak ngeluh dulu, baru kayak kita bicarain tentang masalahnya. Apalagi betul kalau banget. misalnya masalahnya udah sama tuh. Nah, adu Iya. nasibnya emang panjang banget ya Iya, pasti kan. openingnya panjang. Iya, bener banget. Bisa-bisa permasalahannya itu terpecahkan sendiri tanpa kita ngomong masalahnya Iya kan. benar. Iya. Nah itulah gaya komunikasi perempuan. Namun beda halnya dengan gaya komunikasi laki-laki. Dimana ada beberapa emang yang harus kita ketahui tentang gaya komunikasi laki-laki, terutama pada pendidikan. Seperti halnya mereka membahas tentang suatu permasalahan, itu mereka tidak akan yang banyak basa-basi dah. Nah, jadi dalam gaya komunikasi laki-laki itu ada beberapa aspek yang mesti diketahui. Ya. Apa aja tuh kira-kira? Nah, adapun karakteristik dari gaya komunikasi laki-laki itu ada namanya langsung atau tegas. Dimana gaya komunikasi laki-laki yang langsung dan tegas itu seperti halnya ketika membicarakan suatu masalah itu tanpa adanya basa-basi yang aku bilang di awal Ya. tadi. Nah, mereka itu jelas menyampaikannya, terus ringkas juga dan memprioritaskan suatu masalah itu untuk menemukan solusi. Jadi komunikasi laki-laki ini lebih ke tegas sih, maksudnya Iya sih, benar. langsung pada tujuan yang akan mereka bahas dan pada solusi. Bener-bener Nah, seperti itu. pantesan nih Kak, biasanya tuh perempuan pastikan ya kalau kita membicarakan komunikasi laki-laki itu sangat berbeda dengan perempuan. Iya, benar Nah, jadi banget. kalau kami jelaskan kayak komunikasi laki-laki itu seperti ini, nah Rizda tuh langsung terlintas, oh iya ya pantesan perempuan tuh juga
kadang nih kayak kami jelaskan tadi, kalau laki-laki itu dia lebih fokus langsung ke permasalahan, bener sedangkan banget. perempuan itu bukannya fokusnya ke permasalahan tapi lebih mengutamakan cerita. Iya benar Iya, banget itu tadi. benar-benar. Iya. Selain itu apa lagi Kak kira-kira? Dalam komunikasi laki-laki itu juga ada fokus mereka tuh beda sama perempuan, dimana laki-laki itu fokusnya ketika suatu masalah terjadi adalah apa sih yang menyebabkan kesalahan itu, apa ya, fokus mereka tuh beda banget sama perempuan, dimana kan perempuan itu tadi banyak basa-basinya, banyak awalnya intronya banyak banget, tapi kalau sudah laki-laki komunikasinya tuh fokus. Misalnya kita bicara tentang kecelakaan, ya, itu pasti yang menjadi fokusnya laki-laki pertama ialah kenapa bisa kecelakaan, kenapa hal itu bisa kecelakaan. Beda halnya sama perempuan nih, kalau perempuan kan kayak di mana gitu, kayak siapa ya kan, beda banget. Kalau misalnya laki-laki tuh kayak lebih ke mengidentifikasi dulu gitu. Nah ya makanya tuh kayak fokusnya laki-laki dalam komunikasi itu lebih ke fokus ke masalahnya dulu kayak gitu. Berurutan juga sih, lebih berurutan dalam komunikasinya tentang permasalahan seperti itu. Kira-kira Kak terus nih kalau kayak di dalam kelas, nah itu biasanya kira-kira nih dominan laki-laki atau perempuan sih yang ngomongnya gitu komunikasi di kelas? Iya, tentunya laki-laki, Rizda. Karena laki-laki itu memang dominan dalam percakapan. Mereka lebih melihat situasi yang ada. Mereka lebih cermat dalam melihat situasi, sehingga ketika ada percakapan maupun antara laki-laki dengan laki-laki atau laki-laki dengan perempuan, biasanya memang yang lebih dominan itu laki-laki. Mungkin dari kodratnya sendiri sih hal itu biasa ya, maksudnya kodratnya laki-laki itu memimpin segala macam. Nah jadi kalau dalam percakapan itu juga laki-laki itu lebih dominan sih. Gitu sih Rizda. Dominan laki-laki ya daripada perempuan. Oke. Karena kan sebenarnya tuh dalam kehidupan sehari-hari itu kan komunikasi itu banyak perempuan ya. Iya benar. Daripada laki-laki. Tapi nyatanya dalam pendidikan di kelas itu ya lebih dominan itu laki-laki daripada perempuan. Iya benar banget Rizda. Menarik ya. Menarik. Dalam kehidupan sehari-hari dan dalam pendidikan itu ternyata berbeda juga. Iya benar banget. Karena fokus perempuan sama laki-laki kan beda. Kalau fokusnya perempuan lebih kepada perasaan, feel. Tapi kalau misalnya laki-laki kan memang apa ya, fokusnya emang sebeda itu gitu dengan perempuan. Jadi mungkin itulah gaya komunikasi laki-laki yang mestinya kita pahami. Sebab kenapa sih kita harus mesti memahami gaya komunikasi laki-laki? Karena ketika kita dalam satu lingkup atau satu wilayah, satu kelompok, itu kita bisa paham gitu masing-masing dari gaya komunikasi antara laki-laki dan perempuan. Bukan berarti gaya komunikasi dan laki-laki dan perempuan ini tidak bisa bersambung gitu, nyambung gitu, nggak bisa nyambung, nggak begitu juga, karena aspek-aspeknya tuh ada dan kita harus ngertiin itu. Jadi jadi komunikasi kita lancar, segala macam tuh enak ketika kita udah paham gaya komunikasi. Iya sih kami bener ya. Kita kan di sini kan sama-sama perempuan ya. Iya benar. Nah, terus itu kadang untuk seseorang yang kayak kurang paham untuk gaya komunikasi satu sama lain, maka itu akan menimbulkan suatu apa ya, ibaratnya tuh kayak keegoisan lah ya. Iya, Kok kamu nggak ngertiin aku sih? Kok kamu nggak ngertiin aku? Padahal intinya tuh karena dia tidak memahami gaya komunikasinya satu sama lain. Iya benar, itu tadi yang harus mesti diingat untuk kita semua dalam berkomunikasi. Ini penting banget ya untuk penting mengetahui gaya komunikasi laki-laki. Begitupun juga laki-laki ya, sangat penting untuk mengetahui gaya komunikasi perempuan. Oke. Ya mungkin pembahasan Seru ya. kita sampai sini guys, tentang gaya komunikasi laki-laki yang mestinya terus kita ketahui dan kita pelajari, karena untuk bersosialisasi tentunya kita mesti paham tuh gaya komunikasi antar sesama. Ya, mungkin sekian dulu podcast kita kali ini. Mungkin nanti lain kali kita akan berjumpa lagi. Don't forget to
like this video and comment. Semoga bermanfaat ya guys. Semoga bermanfaat. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.